Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Gudu, Ibu Siti Mainsaro SAG SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Gudu. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di sini dalam acara pembebasan CGB dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acaranya. Pertama pembukaan, acara kedua sambutan, terakhir penutup atau doa. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan semoga acara kita dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ilahil Fatihah. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Fia Media selaku narasumber dalam rangka pembahasan CGP, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Habibur Rahman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Baik Bapak Ibu, tak lain dan tak bukan, kita kumpul di sini dalam rangka mengikuti pengibasan menumbuhkan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Fia Madinia. Saya mengharapkan panjenengan semua bisa mengikuti jejak dari Bu Fia Madinia untuk mendaftarkan diri pada calon guru penggerak, karena banyak manfaat di situ, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang ada hubungannya dengan progres kemajuan dalam proses pembelajaran di lingkungan pendidikan. Saya harapkan nanti dari apa yang dapat disampaikan oleh Bu Fia, nanti terjadi semacam dialog proaktif. Apa yang panjenengan belum pahami terkait dengan pengibasan ini nanti bisa panjenengan tanyakan secara langsung kepada Bu Fia. Dan nanti saya mohon juga ada semacam diskusi Bu Fia dalam penerapan ini nanti, sehingga dalam pengibasan ini berakhir dengan adanya ending yang luar biasa, yaitu pemahaman terkait dengan materi yang akan disampaikan. Bapak Ibu, saya tidak bisa menemani terlalu lama di sini karena ada urusan lain. Oleh karena itu harapan saya kita saling menghormati dalam rangka menuntut ilmu, sehingga sekali lagi saya harapkan panjenengan bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mungkin dari saya beri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Maskur. Kepada beliau disilakan.
بأرض مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك العظيم يا أحد يا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبحقك يا عين وبحق محمد صلى الله عليه وسلم سلامة في الدين والآخرة الجسد والزيادة في العلم وبركة في الرزق والتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شهرات الموت ونجاة من النار وبركة الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يسر أمورنا سهل وحسن مقصودنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, maka usaha sudah serangkaian acara pembukaan pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu akan kami serahkan kepada Ibu Dia Martinia selaku narasumber. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, siap, cerdas, bersama. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hari ini saya akan mengimbaskan materi budaya positif yang ada di sekolah dan diharapkan nanti bisa kita terapkan bersama di SDN Brudung. Tapi sebelum itu kita breaking dulu ya Bapak Ibu.
Baik, bisa kita mulai ya Bapak Ibu, kita santai saja, kita sharing di sini, saling melengkapi. Iya. Lali wong. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini merupakan tugas dari modul 1.4 yang nantinya akan diunggah di LMS. Budaya positif guru penggerak. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, restitusi bersama dengan 5 posisi kontrol. Selanjutnya adalah restitusi meliputi segitiga restitusi. Perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Misalnya ada A dan B, Anda dan teman Anda atau saya dan panjenengan, kita sobek secara kertas kecil, kita tuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk kita. Kita letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut. Dengan segala daya buatlah sebuah kepalan pada tangan. Teman kita atau Anda mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Siapa yang mengontrol? Ya, yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi barang berharga yang ada pada tangan kita itu yang mengontrol diri kita sendiri. Makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam kegiatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal termasuk hukuman yang pernah saya lakukan atau kita lakukan. Ini hukuman ini tiba-tiba, bersifat tiba-tiba, tidak diharapkan, bahkan sangat melukai. Hukuman ini kalau di sekolah itu dibuat oleh guru, bersifat menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Berbeda dengan identitas sukses disiplin positif yang dibedakan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini sudah diketahui dan masuk akal. Misalnya berdasarkan kesepakatan yang ada di sekolah, dibuat oleh guru dan murid, ya, jadi tidak sepihak. Konsekuensi ini membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Berbeda dengan restitusi. Restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi, dibuat oleh murid atau anak. Ini menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir,
restitusi anak atau murid. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama yang benar-benar diyakini, baik oleh siswa keseluruhan maupun oleh guru. Dihukum oleh penghargaan. Terkadang ini yang sering terjadi. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta bisa kehilangan motivasi dari dalam serta menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi tidak efektif jika kita gunakan. Ini adalah segitiga restitusi. Jika terdapat suatu kasus, ya, ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini meliputi kenapa kamu melakukan seperti itu. Ibu juga pernah melakukan suatu kesalahan. Sedangkan pada validasi tindakan yang salah, kata-katanya, contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya pada langkah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini ada contoh kasus yang kita lakukan dengan restitusi. Misalnya Iqbal adalah murid kelas 4 SDN Brudu yang telah melakukan pelanggaran mengenai keyakinan kelas, yaitu datang terlambat. Waalaikumsalam. Maaf terlambat. Ya, silakan duduk. Waalaikumsalam. Maaf terlambat. Ya, silakan duduk. Iqbal tahu tidak kenapa Iqbal dipanggil guru? Tahu Bu, saya terlambat. Menurut Iqbal, datang terlambat itu kesalahan tidak? Salah Bu. Baik, ini adalah contoh segitiga restitusi. Jadi murid tidak langsung serta-merta kita hukum. Iqbal tahu tidak kenapa Iqbal dipanggil guru? Tahu Bu, saya terlambat. Menurut Iqbal, datang terlambat itu kesalahan tidak? Salah Bu. Jadi siswa di sini mengakui sendiri kesalahannya. Apa yang kita lakukan dengan keyakinan kelas? Kita laksanakan Bu. Baik. Jadi kita mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati pada siswa. Selanjutnya siswa sendiri yang menentukan apa yang harus dia lakukan selanjutnya.
Ya, mohon maaf ini ada kesalahan teknis. Jadi siswa sendiri yang mengingat keyakinan yang sudah dia langgar, dan untuk selanjutnya siswa sendiri yang menentukan. Akan Ibu lakukan selanjutnya? Saya tidak akan menonton TV sampai malam, Bu, agar saya tidak terlambat. Bagus, pinter. Terima kasih sayang. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh penerapan segitiga restitusi pada suatu kasus. Jadi kita tidak serta-merta langsung menghukum, kita menstabilkan identitas dulu agar dia menyadari dengan sendirinya bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan melanggar keyakinan kelas. Selanjutnya dia sendiri yang menentukan langkah apa selanjutnya agar dia tidak mengulangi kesalahannya lagi. Selanjutnya materi 1.4 budaya positif ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, di mana kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah, maupun makanan. Misalnya seorang Doni, sebut saja Doni, dia membawa bekal makan karena dia lapar. Nah, itu merupakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, atau teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kebutuhan selanjutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Berbeda dengan manusia, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa konsentrasi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, ini terjadi pada murid-murid kita. Kadang di dalam kelas mereka masih bermain, ada bermain lato-lato itu karena kesenangan. Dia menyukai dengan permainan tersebut. Ini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, sebagai teman, kita menghukum sebagai teman, sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum, ini biasanya
seorang guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu tipe penghukum. Sedangkan tipe merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya bla bla bla. Ibu kecewa dengan sikap kamu. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, ini guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ada yang sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, ini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Perkataan guru biasanya pada tipe penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini tipe penghukum ya Bapak Ibu. Sedangkan tipe membuat merasa bersalah, kamu seharusnya, kan kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu capek, ibu stres. Ini adalah tipe membuat merasa bersalah. Sedangkan sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu nak. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu, ibu kan pernah bantu kamu. Nah, itu sebagai teman, ya. Sedangkan tipe pemantau, apa peraturannya, jadi siswa sendiri yang menyebutkan peraturannya. Sebagai manajer ini menghargai diri sendiri ya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan hasilnya biasanya pada tipe guru penghukum ini siswa memberontak, menyalahkan orang lain, kadang berbohong. Pada pembuat merasa bersalah ini menyembunyikan, menyangkal, kadang masih berbohong juga. Sebagai tipe teman ini tergantung. Jadi siswa ini malah membuat tergantung pada guru, tidak mandiri. Pada tipe pemantau ini menyesuaikan diri bila diawasi saja. Sedangkan pada tipe manajer hasilnya ini menguatkan pribadi siswa. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas kalau sebagai penghukum. Pada pembuat bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sedangkan sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pada tipe pemantau, murid menjelaskan, meletakkan guru pada peraturan dan hukuman pada dunia berkualitas. Pada tipe manajer, murid meletakkan dunianya sebagai individu yang positif di dalam dunia yang berkualitas. Biasanya perkataan murid ya pada guru yang tipe penghukum, biarkan saja, nanti juga marah lagi. Sedangkan pada guru yang membuat merasa bersalah, maafkan saya. Pada guru yang sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Sedangkan pada pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, malah mereka tergantung, ya. Pada tipe manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini tipe manajer ini yang baru saya ketahui juga dari diklat CGB. Dampaknya pada murid, pada tipe penghukum mengurangi kesalahan memang. Pada pembuat merasa bersalah, membuat murid itu merasa rendah diri atau minder. Sebagai teman, membuat murid lemah, tidak mandiri, bahkan tergantung. Pada tipe pemantau, ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Pada tipe manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ini ada contoh video untuk contoh 5 posisi kontrol. Itu tadi contoh 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Gaya Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tipe murid membuat merasa bersalah, tipe guru membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sebagai posisi teman, guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini guru sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Iya, itu tadi contoh 5 posisi kontrol, ya, kontrol seorang guru. Yang terakhir adalah posisi manajer. Yang baru ini, yang baru saya ketahui pada diklat ini, dan kita semua diharapkan untuk menerapkan posisi manajer ini pada siswa kita, pada budaya kita di sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan saya tadi. Kita di sini sharing bersama, belajar bersama. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai budaya positif, kebutuhan dasar manusia. Kalau misalnya ada murid kita yang melakukan kesalahan, nah itu pasti dia tidak terpenuhinya kelima kebutuhan dasar itu. Entah itu penguasaan, entah itu kesenangan, atau kebutuhan untuk diterima. Misalnya suatu kelompok bermain, si A ini mau ikut bermain, ternyata temannya tidak mau mengajak si A. Nah berarti si A ini kehilangan kebutuhannya tadi, kebutuhan untuk diterima. Misalnya murid kita bontot karena tidak sarapan. Nah ini agar terpenuhi kebutuhan dasarnya tadi yang pertama, yaitu kebutuhan survival atau untuk bertahan hidup. Kebutuhan survival ini tidak hanya pada manusia saja, tetapi juga pada hewan juga. Ya, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo boleh bertanya, kita sharing bersama. Monggo Pak Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pokok permasalahan,
terlebih dahulu dari tema pembahasan yang terakhir pada budaya positif. Sedangkan yang saya maknai dari arti dari budaya itu adalah cara hidup yang berkembang yang dimiliki setiap orang, yang selalu diwarisi atau selalu turun-temurun. Itu pemahaman saya tentang budaya. Terus yang dimaksud dari budaya positif oleh Bu Tia dalam tema kali ini itu apa? Terus yang kedua, dari kelima kontrol tadi, apakah tidak ada semacam setelah saya melakukan kontrol pemantau, oh saya rasa ini kurang cocok pada si murid, makanya saya harus beralih ke tipe penghukum atau yang lain. Apakah nggak ada kemungkinan untuk itu? Apakah harus selalu kita menerapkan tentang yang terakhir, manajer? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Maskur untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Yang pertama tadi Panjenengan menanyakan tentang budaya positif. Ya, materi budaya positif di sini adalah budaya positif yang diterapkan di sekolah, ya, yang mengandung nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Jadi harus kita terapkan pada siswa kita mulai dari pembiasaan. Nah, itu termasuk budaya positif. Tidak hanya pada pembiasaan setiap hari, tetapi bahkan kalau ada suatu kasus itu juga bisa kita terapkan budaya positif kita. Bagaimana cara penerapannya di kelas? Kita dengan siswa kita bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang kita sepakati bersama, baik kita maupun dengan siswa kita, yang kita yakini benar, ya. Tidak hanya kita sepakati bersama. Kalau kita sepakati bersama adalah kesepakatan kelas, misalnya piket harus melakukan apa. Kalau keyakinan kelas itu yang kita yakini benar, kita yakini bersama, guru dan siswa. Misalnya siswa tidak boleh datang terlambat atau siswa harus hadir tepat waktu, itu kita yakini bersama, maka itu kita terapkan juga. Kalau misalnya ada murid kita yang melanggar, bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi tadi. Kita stabilkan identitasnya, terus validasi tindakannya, terus yang terakhir langkah-langkah yang dilakukan. Jadi menyadarkan siswa tersebut atas konsekuensi yang telah dilanggarnya. Itu merupakan budaya positif. Dan yang kedua mengenai posisi kontrol. Posisi kontrol guru terbagi ada 5 dalam materi budaya positif tadi, ya Bapak Ibu. Ada posisi penghukum, ada posisi pemantau, bahkan sebagai teman. Ya ini. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya. Kita pernah, tidak hanya Panjenengan, saya juga pernah melakukan sebagai tipe penghukum. Pernah melakukan ini. Tak seneni, ada anak nakal langsung tak seneni, saya marahi. Itu sebelum saya mengikuti PSP dan CGP ini. Ternyata waktu saya mengikuti ini, oh ternyata ada posisi kontrol yang lebih cocok untuk diterapkan, yaitu manajer. Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita hadir, kita sindir, kita rendahkan, kita marahi. Tetapi dengan kita sebagai manajer itu bisa kita terapkan, ya Bapak Ibu. Ini tujuannya untuk menguatkan pribadi siswa tersebut. Kalau posisi kontrol membuat merasa bersalah kita terapkan, itu yang terjadi biasanya, ya, murid itu akan merasa minder, merasa rendah diri. Sedangkan pada posisi manajer, anak tetap percaya diri, jadi menguatkan pribadinya. Ini saya juga baru mendapatkan dari diklat CGP ini, bahwa ada posisi kontrol yang disebut dengan posisi manajer. Kalau mungkin kita terbiasa, saya juga
terbiasa melakukan sebagai posisi kontrol penghukum, bahkan pernah juga sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, terus sebagai pemantau. Tidak salahnya kalau ini kita terapkan dengan posisi manajer untuk menguatkan siswa kita, untuk menguatkan pribadinya. Ya, jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya juga baru dapat dari sini mencoba untuk menerapkan sebagai posisi manajer atau posisi ya kontrol ini. Masih anget kalau si Pak Tamam materinya ini. Bagaimana Pak Maskur? Monggo. Untuk penerapan kelima posisi ini kita kan kembali pada konteksnya siswa kita. Iya. Karena untuk seperti yang contoh pada Naren yang di posisi manajer tadi bisa kooperatif dengan apa yang kita sekarang contoh saja. Iya. Ada salah satu siswa. Kenapa kamu terlambat? Ada yang jawab, kamu nanya seperti itu kan nggak merasa kooperatif dengan kita. Makanya apakah kita bisa dari manajer bisa menjadi ke posisi penghukum atau yang merasa bersalah itu? Iya, terima kasih Pak. Iya, memang kalau sekarang itu tentang adabnya anak memang kurang ya. Ditakoki gurunya malah balik tanya, kamu nanya. Dari sekarang, iya. Iya, tapi kalau dalam kurikulum merdeka ini penerapan kurikulum merdeka, kita tidak serta-merta langsung menghukumnya. Kita melakukan posisi yang baru yaitu posisi kontrol manager. Ya, kita tanya dulu, kita mengajukan pertanyaan pada siswa tersebut untuk mengingat keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Kalau dulu gak sopan, gak boleh ngomong itu. Iya, itu dulu ya. Sebelum kita tahu bahwa ada posisi manajer pada kurikulum merdeka ini, posisi manajer pada siswa. Jadi kita kembalikan, memberikan pertanyaan lagi. Kamu berkata seperti itu, apakah menurut kamu itu benar apa salah? Kita kembalikan pada siswanya. Oh, jadi siswa sendiri yang memilah, yang menyadari bahwa yang dilakukannya itu suatu kesalahan, pelanggaran, dan langkah selanjutnya itu terus kalau kamu itu menurut kamu itu bersalah, apa yang kamu lakukan? Mestinya kamu bagaimana? Kamu ingat dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Ya, seperti itu Pak ya. Ya, bisa diterima Pak Master ya? Iya. Dari kelima posisi itu kita mengarahkan kepada posisi yang manajer ya. Betul sekali, posisi manajer. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Maskur. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Maskur. Barangkali ada atau yang memberi tanggapan juga boleh, menambahkan juga bisa. Monggo Pak Sis. Langsung dari kalau saya lihat dalam posisi kontrol itu kan hanya sepihak. Jadi yang menjadi pengontrol itu hanya guru. Yang sementara yang kita lakukan selama ini atau 1 tahun yang ke belakang, 1 tahun kemarin, itu yang kita lakukan adalah bahwa seperti kontrol itu kita adakan yang namanya kesepakatan kelas. Ya. Kalau memang kita dihadapkan pada posisi kontrol, yang kita harapkan adalah yang pada posisi manajer. Ya. Berarti itu yang kontrol adalah guru saja. Jadi tidak ada peran anak-anak. Nah, yang selama ini yang kita lakukan adalah mengadakan kesepakatan kelas. Apabila nanti ada kesalahan anak, bagaimana tindakannya itu akan ditentukan oleh
anak-anak itu sekelas. Kalau semacam ini, apakah yang sudah kita lakukan selama ini harus dihilangkan, atau dalam arti kesepakatan kelas akan dihilangkan dan tidak boleh diberlakukan lagi kalau melihat di posisi kontrol semacam itu? Karena saya lihat posisi kontrol itu hanya pihak guru dan yang melakukan posisi kontrol guru ini memang posisi guru. Terima kasih Pak Sis untuk pertanyaan yang luar biasa sekali hari ini. Ya, memang untuk 5 posisi kontrol ini adalah 5 posisi kontrol guru yang diterapkan pada murid. Memang selama ini di sekolah kita, karena sekolah penggerak, kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, kita sudah mengenal kesepakatan kelas, dan sudah kita terapkan ya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas yang sudah kita buat dan sudah dilaksanakan, ya kalau memang itu baik, kita teruskan saja, dan hasilnya juga positif, kita teruskan saja. Ini posisi kontrol ini hanya untuk mengontrol siswa yang melakukan suatu kasus atau suatu pelanggaran. Tetapi sebelum ada posisi kontrol ini, kita kan sudah membuat keyakinan kelas yang diyakini bersama tadi. Atau sebelumnya yang kita kenal, kita buat dengan kesepakatan kelas dulu. Dan sekarang sudah mengenal keyakinan, kita membuat keyakinan. Tujuannya untuk mendalam, lebih mendalam kalau keyakinan kelas ini bisa lebih mengena pada pribadi siswa. 5 posisi kontrol ini ya Pak Sis ya. Ya, yang kita terapkan, kita memang diarahkan pada posisi manajer. Kita memang, kalau dulu ya saya juga melakukan dengan tipe penghukum, juga pernah kurikulum zaman dulu kurikulum 13, dan sebaiknya juga pernah melakukan sebagai posisi kontrol guru, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan hasilnya seperti yang kita lihat tadi. Hasilnya ini pada penghukum itu kan kita tidak tahu, bisa jadi anak didik kita itu dendam ya, atau awas yo, kadang seperti itu, tapi dalam hatinya kita kan tidak tahu ya. Dengan hasil seperti ini yang bermacam-macam, pada kurikulum merdeka ini kita kembalikan pada posisi manajer. Posisi manajer gurunya ini dengan membuat pertanyaan-pertanyaan tadi pada siswa. Menurut kamu, kalau kamu datang terlambat, itu bagaimana, seperti yang pada video tadi? Apa yang kita yakini, mengingatkan pada keyakinan yang telah disepakati. Terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu adalah posisi manajer yang terbaru yang kita terapkan pada siswa kita. Ya, seperti itu Pak ya. Tujuannya untuk menguatkan pribadi, serta siswa itu tidak merasa minder atau merasa dihantui rasa bersalah. Jadi siswa itu akan tahu, oh saya melakukan pelanggaran, harus segera saya perbaiki. Harapannya seperti itu, dengan posisi kontrol guru pada posisi manajer ini. Gitu. Terus Budi Pak Sis, konten pertanyaan lagi. Ya, itu yang kita lakukan, bukan saya saja. Kita lakukan, iya. Mama ya, dalam kesempatan kelas, anak berbicara kotor, paling tidak, ya apa dia apa mau baca itu istighfar sampai 100 kali, gitu ya. Nah semacam itu kan bukan kontrol, tapi itu kan kesepakatan. Kesepakatan, ya. Apakah itu tetap kita laksanakan? Apa langsung kita ke posisi kontrol bahwa kesepakatan kelas itu sudah tidak diberlakukan? Terus apabila ada kesalahan anak, langsung yang kontrol ada gurunya saja, begitu. Ini hanya yang kontrol pada guru, tapi kalau memang kesepakatan itu sudah kita lakukan bersama, sudah disepakati bersama, ya itu yang kita tetap kita lakukan kalau selama itu positif.
Ya, karena budaya positif kan harus kita terapkan. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, kalau memang sudah disepakati yaitu kita laksanakan. Seperti itu Pak Nggih. Matur nuwun Pak Ses nggih untuk pertanyaannya, menawi ada tanggapan atau mau menambahkan, monggo. Berarti kalau ada semacam kesepakatan kelas itu semacam sanksi itu harus ada di situ Pak. Karena terbentuknya kesepakatan kelas itu kan terdapat macam-macam. Kalau melakukan begini harus begini. Kesepakatan kelas itu tidak mengarah pada hukuman atau restitusi. Kesepakatan itu misalnya datang tepat waktu jam berapa. Misalnya datang jam 7, siswa datang jam 7, tapi bukan kesepakatan untuk menghukum. Ini kesepakatan keyakinan itu untuk melakukan hal yang positif. Seperti itu Pak yang saya pelajari dan masih hangat ini dari budaya positif ini. Terima kasih untuk Bapak Ibunya. Waktunya sudah cukup Pak, apa belum Pak Dani? Sudah 1 jam lebih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau mungkin ada kekurangan, mohon dimaafkan. Ilmu baru. Terima kasih Bapak Ibu ya, sudah menyita waktunya. Terima kasih sekali untuk sharingnya hari ini. Terima kasih banyak. Untuk kegiatan hari ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.